Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Patricia Suzan, kelas 4D PGSD, NPM 5019152. Di sini saya akan menjelaskan apa itu standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013 untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria MPh. Di sini saya akan memberi sedikit menjelaskan pengertian standar proses pendidikan. Proses pembelajaran satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Dan setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Di sini ada fungsi dari standar proses pendidikan. Yang pertama, fungsi standar proses pendidikan dalam pencapaian standar kompetensi lulusan. Pembelajarannya dirancang dan dilaksanakan melalui skenario dan prosedur yang baik, tentunya akan menghasilkan kualitas yang baik pula. Dan fungsi standar proses pendidikan bagi guru yaitu sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu seperti program tahunan maupun semester. Dan fungsi SPP bagi kepala sekolah yaitu jabatan tambahan bagi seorang guru yang secara struktural bertanggung jawab dalam pengendalian mutu pendidikan secara langsung. Yang kedua yaitu pengertian dari standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajarnya, yaitu penilaian pendidikan dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh satuan dan penilaian hasil belajar dari pemerintah, serta penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dan proses penilaian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidikan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemampuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan untuk menilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran. Dan di sini ada 8 prinsip dari proses penilaian. Yang pertama yaitu sahih, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, sistematis, serta beracuan kriteria, dan yang terakhir akuntabel. Di sini ada bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar untuk pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Dan yang kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi, memperbaiki proses belajar, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun dan atau kenaikan kelas. Yang terakhir yaitu prosedur penilaian. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik serta menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan di sini penilaian aspek pengetahuan melalui tahap menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, serta melaksanakan penilaian. Dan dari penilaian aspek keterampilan, yaitu menyusun perencanaan penilaian,
mengembangkan instrumen penilaian, serta melaksanakan penilaian. Dan di sini yang terakhir yaitu prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun, serta menyusun kisi-kisi penilaian, serta membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang standar proses dan standar penilaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.